Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejuba Sirahan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sini kita akan ditugaskan untuk membuat aplikasi reservasi hotel. Di sini saya sudah membuat programnya, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan cara kerja program yang saya buat ini. Yang pertama, di sini saya membuat untuk library-nya dulu, karena di sini kita memerlukan input dari pelanggan, maka di sini saya akan import untuk scannernya. Dan karena di sini kita menggunakan currency Indonesia atau mata uang Indonesia, makanya saya import juga untuk nomor format dan lokalnya, local ID. Dan di sini saya membuat kelas kamarnya dulu dengan atribut-atributnya seperti nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Nah, ini semua kita deklarasikan dulu di sini. Setelah itu saya membuat main methodnya di sini, dan saya buat array data kamar sesuai dengan tugas yang diberikan. Kita memiliki 4 buah tipe kamar: standar, superior, deluxe, dan suite. Dan di sini harganya udah disesuaikan juga, dan dengan status ketersediaan dengan tipe data boolean kita deklarasikan sebagai true di sini. Kemudian kita buat program untuk menampilkan daftar kamar. Nah, pada daftar kamar ini sebetulnya kita bisa menggunakan teknik perulangan dengan for, namun karena pada tugas kali ini kita tidak diperkenankan untuk menggunakan perulangan, maka dari itu kita tuliskan satu persatu. Lanjut untuk pemesanan kamar, karena pada tugas kali ini hanya maksimal itu tamu hanya dapat bisa memesan 3 kamar. Saya buat hanya 3 kamar di sini. Kemudian ketika pengguna ingin memesan, saya akan menampilkan pesan, masukkan nomor kamar pertama yang ingin dipesan dengan tipe data integer di sini. Ketika ini sudah diisi, kemudian akan lanjut di eksekusi program yang ini untuk lama menginap kamar. Setelah itu kita langsung lompat ke konfirmasi pesan kamar kedua di sini dengan pernyataan ya atau tidak. Jika pelanggan memilih ya di sini, maka program akan dijalankan ke bawahnya sini. Jika pelanggan memilih tidak, maka program hanya akan berhenti sampai di sini saja. Dan seterusnya. Untuk kamar ketiga juga ada konfirmasinya lagi seperti ini. Kemudian kita untuk menghitung total harga per kamar, di sini kita menggunakan tipe data double karena kita menggunakan mata uang. Di sini kita mau desimalnya semua terperinci. Nah, di sini untuk rumusnya adalah harga per malam dikali jumlah menginap.
Kemudian kita hitung subtotalnya di sini. Karena maksimal ada 3 kamar, kita buat 3 juga di sini. Dan ada pajaknya juga sebesar 10%. Pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi. Karena 10% desimalnya adalah 0,10, maka kita buat di sini subtotal dikali 0,10. Dan ada biaya layanan sebesar 50.000 per kamar. Nah, kenapa di sini 0? Karena kalau pelanggan hanya ingin memesan 1 kamar, kemudian kita di sini tuliskan 50.000, maka itu 3 kamar. Karena kan kita tadi membuat 3 kamar kan ya. Nah, di sini kalau kita tulis 50.000, mana tadi ditulis 50.000, maka itu akan dihitung semua. Tapi kalau kita tulis seperti ini, yang akan dihitung adalah hanya kamar yang akan dipesan. Makanya kita buat if lagi di sini. Dan untuk di sini ada total sebelum diskon adalah subtotal ditambah pajak dan biaya layanan ini. Nah, di sini juga ada diskon sama seperti biaya layanan tadi. Diskon ini hanya situasional. Jika biaya reservasi melebihi 500.000, maka akan ada biaya diskon sebesar 15%. Maka dari itu kita deklarasikan sebagai 0 dulu di sini. Dan akan ada gratis sarapan untuk semua tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Nah, kita di sini gunakan boolean. Kita deklarasikan sebagai false. Kita buat if-nya lagi di bawahnya. Nah, karena untuk diskon adalah 15%, jadi kita buat di sini total sebelum diskon jika melebihi 500.000, maka diskon sama subtotal dikali 15% atau desimalnya 0,15. Kemudian kita buat else if lagi untuk gratis harapannya. Nah, ini untuk totalan akhirnya. Total akhir adalah total sebelum diskon dikurang diskon. Nah, ini adalah program untuk mencetak stroke di bawah. Kita langsung coba programnya. Kita save. Di sini saya simpan di dev tugas ini. Nah, ini dia program kita. Kita akan compile dulu ini di command prompt. Kita cd min tadi ada di dev. Kita masuk ke folder ini. Nah, kita akan compile untuk yang .java ini. Caranya adalah javasi aplikasi servasi hotel.java. Kita tunggu. Nah, ini udah compile, kita dir lagi. Nah, di sini hasil compile-nya udah ada, aplikasi reservasi hotel.class. Kita jalankan file ini. Ya, di sini kita coba ulangin lagi karena dikepotong sama facecam ya. Java aplikasi reservasi hotel.
Nah, di sini sudah terlihat daftar kamar hotel. Kita coba untuk memesan satu kamar. Di sini 101, lalu menginap 1 hari. Tidak. Di sini keluar struknya, kelihatan dengan detail kamar yang kita pesan, tipe kamarnya apa, lama menginapnya 1 malam, harga per malamnya, dan totalnya. Dengan pajak sebesar 10% dari 200.000, ya ini 20.000, dan biaya 20.000, total yang dibayar 270.000. Gimana kalau kita pesannya 2 malam? Coba kita jalankan lagi. 101, menginapnya 2 malam. Tidak. Nah, jadi struknya kelihatan total 400.000, pajak 10.000, biaya 20.000, dan akan ada penawaran spesial gratis sarapan untuk pemesanan di atas 300.000. Tapi masih belum dapat diskon yang 15% karena itu minimal pemesanan di atas 500.000. Kita coba lagi yang kamar 202. Coba kalau nginapnya 2 hari, 1 hari misalkan. Nah, untuk kamar 202 dengan harga per malam 600.000 ini, pelanggan bisa mendapatkan diskon sebesar 15% karena memenuhi jumlah minimal biaya pemesanan, yakni di atas 500.000, dan plus dapat juga spesial gratis sarapan. Dimana kalau kita memesan 3 kamar sekaligus, misalkan kamar 102, lalu menginap 10 hari misalkan, ya kamar 201 10 hari juga. Kamar 3 ini pesan 202 10 hari juga. Nah, di sini stoknya udah kelihatan. Detail ada 3 kamar yang kita pesan, kamar 102 dengan tipe kamar superior, kamar 201 dengan tipe kamar deluxe, 2 dengan tipe kamar yang suite, dengan subtotal 13 juta, pajak 10% 1.300.000, biaya layanan karena 3 kamar jadi 150.000, kemudian ada diskon 15% dari 13 juta ini, jadi 1950 lah. Coba kita kalkulator. Kita bagi di sini dengan sorry 15%, 150. Jadi perhitungannya sudah benar. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.